Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah yang mana dengan takdirnya lah pada malam yang sangat berbahagia ini kita sama-sama dapat berkumpul kembali di Masjid Kecintaan Umat Islam dalam rangka pengajian rutin Dastafi. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para al dan sahabat beliau sekalian yang kita hormati dan muliakan bersama para abu yang berhadir, para pengurus Dastafi baik pusat dan wilayah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Menjelang datangnya bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami rasa ada baiknya kita akan membaca beberapa dalil tentang adanya fahla kita merayakan hari kelahiran Nabi. Karena oleh tetangga kita ada yang mengatakan bid'ah dan ada yang mengatakan sesat. Falillahil hamd, para santri mudi yang telah kuliah telah dapat menulis satu buku yang judulnya Menyikapi Vonis Sesat Terhadap Perayaan Maulid Nabi. Menyayangkan jadi buku payah belau, tapi yang dalam bentuk kalau menjadi buku nyontek lengkubah bab penitia bisa dikopi, karena yang namanya ilmu dayah tidak dijual. Menyajak buat dayah yang payah bayar pengen berawili listrik menyoi ke puasa bantu panjang tahun hana payah baju sepuluh beri. Jadi yang lun ingin baca dalil mentang dalam bentuk lagi nyocik bisa dikopi harap tu 10 buah dalil yang menyatakan ada fahla kitanya merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil merayakan Maulid. Merayakan Maulid termasuk dalam membesarkan hari kelahiran para nabi. Hal yang berkenaan dengan kelahiran Nabi merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang lebih, sebagaimana halnya tempat kelahiran para nabi. Jadi payah tersurah lem nyamatan
hari kelahiran Nabi disamakan dengan tempat kelahiran Nabi. Nabi lahir di kota Mekah, sehingga dengan lahirnya Nabi di kota Mekah merupakan kota yang mulia di sisi agama kita karena tempat kelahiran Nabi. Tapi yang kita sayangkan, karena dia tak pegah kegop, nah orang bengihnya tak pegah kegop, tapi han merata karena pegah beruk gop belum tentu upat, walau bengih urung po pihak. Pemerintahan Arab Saudi uronyo Wahabi nyan na urung bengih, na urung Arab na menyogaknya Wahabi kakek Rochid, tapi menyogaknya Ahlus Sunnah wal Jamaah hanaru ka dibe rumah tempat kelahiran Nabi zaman awal dengar jika pergi ke perpustakaan. Akhirnya karena mungkin perluasan Masjidil Haram, rumah kelahiran Nabi yang merupakan tempat berkunjung oleh para jamaah, baik jamaah haji ataupun jamaah umrah, dino ka hanali. Jadi tabuh oleh nemat merayakan hari kelahiran Nabi sama seperti menghormati tempat kelahiran Nabi. Dalam Al-Quran sendiri juga disebutkan doa sejahtera pada hari kelahiran para Nabi, seperti kata Nabi Isa dalam firman Allah surat Maryam ayat 33, wassalamu alayya yauma wulidtu. Yang ke Nabi Isa, kesejahteraan atasku pada hari kelahiranku. Itu kan doa tertulis dalam Al-Quran. Jadi hari lahirnya Nabi Isa datang ucapan selamat daripada Allah. Otak-otak yang pun kauri mulut Allah, karena maulidnya keidang sebenarnya. Kalilun baca membesarkan hari kelahiran Nabi. Allah diucapkan selamat pada hari kelahiran Nabi Isa. Yang bena pegahnya ke Nabi Isa. Itanya tamita dali, yang mana seorang Nabi dibesarkan oleh Allah, termasuk dengan mengucapkan keselamatan pada hari lahir beliau. Yang ke Nabi Isa, maka Rasulullah juga lebih berhak untuk mendapatkan doa sejahtera pada hari kelahiran beliau. Dum ke Nabi Isa na Nabi Muhammad kendiu, cuma waktu kita tulis na Nabi wuyu, ya kan, nombor 25, tapi nombor 25 nombor raya, nomor sakau ber 25 raya. Nan Nabi kitanya di alam nyata duduk, tetapi kalau lebih awal di alam nur, segala sesuatu terjadi daripada nur Muhammad, dan sekiranya tidak ada Muhammad tidak akan ada sesuatu. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, alam tidak akan terjadi sekiranya Nabi tidak ada. Jadi lebih berhak Nabi kita mendapat sanjungan di hari kelahiran beliau. Dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan perintah untuk mengingat hari-hari bersejarah, hari di mana Allah menurunkan nikmat yang besar pada hari tersebut, seperti dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 5, wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Dan ingatlah mereka pada hari-hari Allah, sesungguhnya pada hari demikian itu terdapat
tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Jadi dalam ayat tersebut Allah menyatakan adanya hari-hari tertentu yang merupakan hari Allah menurunkan rahmat kepada para nabi, disuruh peringati kepada orang-orang Yahudi bahwa di sana ada dalil keterangan adanya Allah bagi tiap-tiap orang yang sabar dan banyak bersyukur. Kemudian adanya kisah tentang Abu Lahab. Abu Lahab sebagaimana kita ketahui adalah penentang utama daripada pihak keluarga Nabi dalam rangka penyebaran agama Islam. Tetapi tepat di hari Senin saat Nabi kita lahir ke alam dunia, Abu Lahab memerdekakan seorang budak yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Maka dengan sebab kegembiraan dia tentang lahir Nabi sedangkan dia kafir, Allah meringankan azab. Setiap hari Senin keluar air susu di bawah ibu jarina. Yang kafir gebitit rahmat li Allah, kasih sayang Allah karena memuliakan hari kelahiran Nabi dengan memerdekakan seorang budak. Makanya lembegah buno perayaan Maulid hanya tergantung bak dalungnya. Bak kafe mentan tapi espresso ke dira hurung dan ini dalam hati untuk membesarkan hari kelahiran Nabi Maulid gitu. Karena innamal a'malu bin niat, apa yang kita niatkan dalam hati menghasilkan sesuatu yang diprogramkan. Kemudian Rasulullah pernah menyembelih hewan untuk akikah untuk beliau sendiri setelah menjadi Nabi. Kala gelantik Rasulullah menjadi Nabi, gesia sabah kameng untuk akikah. Sedangkan sebelum beliau menjadi Nabi, oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib pernah gesia akikah. Nyopi oleh ulama katanya gecok kedali. Akikah tidak sunat 2 kali. Berarti beliau menyembelih kambing di waktu itu untuk memperingati hari kelahiran beliau. Di tetangga bukan Nabi hana ke hari Maulud. Kau hari Maulud hana, tapi nak gesia kami. Kau hari Maulud kan nan dudo. Kau hari Maulud nan lawitnya. Hau tajak bak Maulud melasah bulan. Yang tujuan membesarkan hari kelahiran Nabi. Karena gesia kamengnya li Rasulullah untuk syukur atas nikmat Allah, gatnyan pelahirkan kena udunya merupakan rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utuskanmu ya Muhammad menjadi kasih sayang Allah bagi sekalian alam. Kemudian yang kelima, Rasulullah pernah memuliakan hari Jumat karena hari tersebut adalah hari kelahiran Nabi Adam alaihissalam. Jadi maulid kan untuk Nabi Muhammad mentang bunuh Nabi Isa. Nyona lom maulid Nabi Adam. So kanduri Nabi kita Muhammad dengan gepu mulia dengan cara yang lain, mungkin kan cara idang melata.
geperaya uro Jumaat karena uro Jumaat uro kelahiran Nabi Adam. Yang keenam, Allah gepegah le cerita-cerita para nabi dalam Al-Quran, seperti kelahiran Nabi Yahya, kelahiran Siti Maryam, kelahiran Nabi Musa. Allah menyebutkan kisah-kisah kelahiran para nabi tersebut untuk menjadi peneguh hati Rasulullah, sebagaimana firman-Nya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Cerita-cerita kelahiran para nabi yang terdahulu kepada nabi kita dalam Al-Quran untuk menenteramkan jiwa nabi yang masih kadang-kadang kepulun gejalantik menjadi nabi dan rasul, sehingga nanti ulun akan ditantang oleh umat. Dicerita kalihna nabi-nabi yang awal supaya tetap hati nabi kita yang. Yang ke-8, nah dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58, kul bifadlillah wa bi rahmatih fadzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk senang terhadap semua karunia dan rahmat Allah, termasuk salah satu rahmatnya yang sangat besar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutuskan Nabi, lahirnya Nabi merupakan rahmat yang paling raya kepada kitanya. Dalam Al-Quran gearahkan kitanya untuk mensyukuri rahmat tersebut dan merasa senang, yaitu dengan cara masing-masing kitanya kiban cara mentang untuk dah besarkan, dah hormati hari kelahiran Nabi. Kesembilan, perayaan Maulid bukanlah satu ibadah tauqifiyah, sehingga tata cara pelaksanaannya hanya dibolehkan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi. Tapi Maulid merupakan satu qurbah atau pendekatan kepada Allah yang boleh dikarenakan dalam pelaksanaan Maulid mengandung hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Maka Maulid itu termasuk dalam satu qurbah. Jadi tata cara membesarkan, memperingati hari lahir Nabi nyankan tauqifiyah. Mana tauqifiyah? Sebagaimana Nabi kerjakan, kitanya ikut sebagaimana Nabi kerjakan kelaganya. Tetapi merayakan Maulid Nabi adalah salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Cara beribadah mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya satu cara. Dalam agama dinyatakan boleh, tergantung bagaimana kemauan kita sendiri. Bagi ulun cerita buno, dah baca sejarah lahir Nabi, dah baca selawat kepada Nabi, dah sedekahkan makanan, harta kepada fakir dan miskin. Pada Maulid Nabi yang bid'ah hanyalah pada kaifiat pelaksanaannya, bukan diri merayakan Maulid itu sendiri. Karena inti dari perayaan Maulid terkandung dalam beberapa perintah sebagaimana dalam Al-Quran. Dalil Maulid yang ada pada nyoka bagian internetnya, buka ke drone iluhan tuan ke ni tulis pagi pula, pagi sore ya, pek kalian HTTP Abu Mudi Mesrakom kakom mana udi beli. Imam Syafi'i berkata, kullu ma lahu mustanad minasyar'i falaysa bibid'ah walau lam ya'mal bihi salaf. Setiap perkara yang memiliki sandaran dari syarak maka ia bukanlah bid'ah walaupun tidak dikerjakan salaf atau para sahabat. Karena
ciri-ciri ataupun definisi daripada bid'ah, ma khalafa kitaban wa asaran wa sunnatan, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, dan tidak ada perbuatan para sahabat yang bid'ah. Sedangkan dalil untuk maulid ayat buat dro nabi pih cuma hana kata-kata maulid hinan bisa tak pahami daripada apa yang Nabi kerjakan untuk membesarkan hari kelahiran beliau, hari kelahiran Nabi Isa, termasuk hari kelahiran Nabi Adam alaihi salam. Jadi walaupun sahabat dino kena tak dengar per takhanduri maulud, sahabat hana lam saja kauri maulud, kan tertumpu dalil untuk boleh pekerjaan sahabat mendang. Ayat Quran kan apa no, cuma ayat Qurannya enggak baca aja le urang, bahkan enggak hafal Quran tapi gejak kesimpulan hana gitu. Sering lum pegah Al-Quran, hadis, kitab le urang je baca, yang jarang dapat urang yang doa ambil kesimpulan. Maka le tak urang pegah puput hana dalil, padahal hana gitu pahami dalil. Yang terakhir, keberkahan dari perayaan Maulid, dari tak kerjakan Maulid atau membesarkan hari kelahiran Nabi, apa yang kagerasa le urang awai keberkahan. Berkata Abdullah bin Isa Al-Ansari, adalah jiran lun seorang wanita yang saleh, dan baginya ada seorang anak yang saleh. Maka adalah hidup wanita tersebut dalam keadaan fakir, tidak ada sesuatu kecuali 1 dinar daripada harga pintalan benang, karena orang indang jamun gapeh ke puta-puta aja ke benang. Nyatanya orang Aceh manyung tika, diharapkah nak teke kan ge pegak benang ge pulau ke urang na pabrik hija, kena dalam lagu dari kapas menjadi benang ditenun menjadi kain, ujungnya hantu ahli. Jadi ge pulau hasil pintalan benang ge nyan napeng 1 dinar. Akhirnya urinang tersebut meninggal. Anak pernah ikun nyopeng 1 dinar hasil harga benang maklun. Demi Allah, hanlun pergunakan kecuali pada urusan akhirat dengan hasil sumpah anak menang. Pada suatu hari anak tersebut keluar untuk satu keperluan, tiba-tiba lewat dengan satu kelompok orang tengah baca Quran dan mengerjakan perayaan Maulid Nabi SAW di bulan Rabiul Awal. Maka anak tersebut duduk bersama mereka dan mendengar bacaan Quran dan salawat kepada Nabi. Kemudian nya lucu bacu lada orang hang patih karena cerita lumpur orang awal le betul kalau lumpur orang lawitnya jin puang wa jin puak wa anak muda puno malam tengah gemelumpur seolah-olah kiamat kata deng. Tiba-tiba nak urang mahoi nanggaknya yang menyebut akan jamaah tempat baca Quran dan bersalawat kepada Nabi, rombongan menselawat ke Nabi, rombongan yang merayakan Maulid Nabi, sehingga jamaah bunong geme lam surga
Pemuda bunuh termasuk dalam jamaah yang khauri maulid yang akan masuk dalam surga. Sehingga naurung pegat pengumuman Allah Ta'ala gejuk kisah orang daripada jamaah kata sabah mahligai dalam surga, sehingga pemuda tersebut masuk dalam mahligai yang paling elok, budiadari dan segala sesuatu nikmat yang di dalam surga. Dan dikala ibu bapanya na khadim na pelayan, sedangkan mahligai yang lain lebih cantik dan lebih bagus daripada mahligai yang dimasuki oleh anak muda tersebut. Maka tak kala anak muda bunuh kena damang lang mahligai yang lain, gekun le khadim nyo kan jatah gata nyo jatah orang yang beramal maulid Rasulullah. Jadi anak muda bunuh kalam surga, tapi nak lain yang lebih high kena damang kenan na orang pegah nyo kan ke gata ke jamaah yang merayakan maulid. Nya baru lumpur apa? Galon damang. Benga anak muda puno gejajo tepeng urojeh sabah dinar yang kagak kebah dan gemusumpah han gepergunakan kecuali bak urusan akhirat. Gajo tu untuk merayakan maulid Nabi, karena merasa gembira dengan hasil lumpur beklam. Han gebitamang surga yang lebih elok, karenanya khusus kepada orang yang merayakan maulid Nabi. Sehingga undang fakir miskin terukenan muzikir dan membaca Quran dan melaksanakan perayaan maulid. Dan akhirnya anak muda pun bercerita kepada jamaah yang berzikir akan hasil lumpur. Maka memandum merasa senang dan mengakui bahawa han gepri-pri merayakan maulid Nabi selama masih hidup. Yang kali kauri. Kemudian tidur ia ke malam kali kauri, maka melihat ia akan ibunya dalam mimpi dalam pakaian yang sangat cantik dan bau yang sangat wangi, sehingga anak muda tadi mencium tangan ibunya dan ibunya mencium di kepala anaknya. Nyelumpur di mana. Dan berkata ibu, semoga Allah membalaskan kepada kamu kebaikan wahai anakku. Sungguh telah datang padaku seorang malaikat dan memberi akan aku ini perhiasan. Maka berkata ianya anak, baginya ibu, dari mana ibu mendapat ini kemuliaan? Jawab ibunya, karena engkau telah melaksanakan dengan 1 dinar yang aku pusai akan kamu untuk maulid Sayyidil Awalin wal Akhirin. Dan inilah balasan kepada orang-orang yang membesarkan nabinya dan mengerjakan hari lahirnya, beramal pada hari lahirnya dengan jalan mentakdim hari lahirnya Nabi. Yang cerita balasan Allah kepada orang yang merayakan maulid Nabi. Yang tentang materi secara singkat tanya tamang dalam season yang kedua.